Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hadzal yaum sanastamir. Hari ini kita akan lanjut ke ad-darsus tsamin, pelajaran ke-8 di halaman 42. Isnan warba'un. Isnani warba'un. 42 masih berkaitan dengan ismul isyarah, kata tunjuk, tapi agak sedikit berbeda cara terjemah dan bentuk susunannya. Naqra awalan, kita baca terlebih dahulu teks yang ada di pelajaran ini. Sanaqra'u awalan fi ad-darsi tsamin. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah pedagang. Ya, ininya dibalik. Dalam terjemah, simpan di tengah. Laki-laki ini, bukan ini laki-laki. Laki-laki ini adalah pedagang. Wa dzalikar rajulu, dan laki-laki itu tabibun, adalah dokter. Ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun. Dan nama dokter itu adalah Sa'id. Hadzal baitu littajiri. Rumah ini milik pedagang. Wa dzalikal baitu littabibi. Dan rumah itu milik Pak Dokter. Baitut tajiri amamal masjid. Rumah pedagang itu di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini? Waliman, dan milik siapa tilka, yang itu. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka littajiri. Mobil ini milik Pak Dokter dan yang itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika, dan yang itu dari Amerika. Nah, ya nanti perluasannya ini hanya teks sementara, tapi untuk perluasan cara menyusun, cara membuatnya nanti kita pelajari di depan. Ada satu yang sedikit kita ulas pelajaran terdahulu, yaitu tentang huruf jar li. Ya, kita ulas dulu huruf jar li. Ketika huruf jar li yang artinya milik, kemudian dia bersambung dengan kata yang beralif lam, kita ambil contoh misalkan tadi tajir, pedagang. Kemudian dengan kalimat milik pedagang. Maka cara membuatnya, alifnya dihilangkan dan diganti dengan li. Sehingga tulisannya menjadi litajiri. Double huruf lam di depan. Lam yang pertama, lam bermakna li atau milik. Ya, seperti contoh-contoh mana tadi? Nah, litajiri, kemudian litabibi. Nah, ini depannya lam double. Lam yang pertama lam milik, lam yang kedua itu lam alif lam. Mana lagi? Ya, sudah. Ini
mengulas pelajaran terdahulu. Jadi ketika ada kata beralif lam, dimasuki huruf li, maka alifnya dihilangkan dan li-nya disatukan menjadi double. Seperti dua kata ini, litajiri atau litabibi. Nah, tapi bukan ini pelajaran inti di pelajaran 8, yaitu hanya mengulas murojaah. Walan, sekarang kita masuk tamarinu. Latihan. Tamrinul awal. Di latihan pertama ini, perintahnya ajib. Jawab. Anil as'ilatil atiyati. Anil as'ilatil atiyati. Jawab dari soal-soal berikut. Dan jawabannya ini melihat kepada teks yang tadi kita baca. Dan ini yang dikenal dengan fahmul qiraah atau fahmul maqru. Pemahaman teks yang tadi kita baca. Seperti man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Jawabannya tinggal melihat ke teks di atas. Mas mutajiri, siapa nama pedagang, ya tinggal dilihat ke atas, ya bisa dijawab masing-masing sesuai dengan isi di dalam teks. Nah, walan sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Iqra waktub, baca dan tulis. Ya, seperti biasa kita dilatih untuk membaca teks yang tidak ada harokat. Sedikit kita ulang cara menerjemahkan isim isyarah yang setelahnya ada alif lam seperti ini dibalik. Seperti hadzal waladu, anak laki-laki ini. Ya, ininya disimpan di setelahnya. Anak laki-laki ini, bukan ini anak laki-laki. Tapi anak laki-laki ini Khalidun adalah Khalid. Wa dzalikal waladu, dan anak laki-laki itu Muhammadun adalah Muhammad. Adalah Muhammad. Kemudian kita ambil contoh lagi nomor 5. Hadzal babu, pintu ini ya maftuhun, terbuka. Wa dzalikal babu, dan pintu itu muglakun, tertutup. Muglakun, tertutup. Nah, jadi seperti itu cara terjemahnya dibalik ketika setelah isim isyarah atau kata tunjuk ada alif lam. Nah, selanjutnya kita ambil contoh nomor 12. Hadzas sikinu. Hadzas sikinu. Pisau ini. Min Almania, dari Jerman. Watil kal mil'aqatu, dan sendok itu min Inkalterra, dari Inggris. Dan sendok itu dari Inggris. Ya, jadi untuk cara terjemahnya dibalik ketika ada alif lam. Nah, sekarang walan tamrin ats-tsalis. Di latihan ketiga kita bisa bandingkan pelajaran terdahulu dengan pelajaran yang sekarang. Ya, jadi di latihan 2 sisanya tinggal dikerjakan
dilihat cara terjemahnya, kemudian ya cara bacanya bagaimana, seperti yang sudah kita pelajari di awal. Nah, walan tamrin asalis. Latihan ketiga. Perintahnya iqra'il misalal atiyah. Bacalah contoh berikut. Summa, kemudian hawilil jumalal atiyata. Hawil, rubahlah kalimat-kalimat berikut mislahu, semisalnya, semisal contoh. Nah, pelajaran dulu, di awal-awal kita belajar kata tunjuk atau isim isyarah, nggak ada alif lam, tapi terjemahnya diurut. Misal, haza kitabun, ini buku. Atau lengkapnya, ini adalah buku. Ya, kalau tidak ada alif lam. Seperti misalkan di bawah sini, hadza tabibun, ini Pak Dokter. Hadhihi sayyaratun, ini mobil, dan seterusnya. Jadi terjemahnya diurut. Nah, pelajaran di sini setelah isim isyarah itu ada alif lam. Berarti cara terjemahnya dibalik. Hadzal kitabu. Jadi buku ini. Ya, terjemahnya dibalik. Buku ini. Bukan ini buku. Buku ini li Muhammadin, milik Muhammad. Begitu juga seterusnya di latihan-latihan. Nomor 1, contoh. Ini dokter. Sekarang kita buat dokter ini dari India. Berarti pakai alif lam. Hadzat tabibu. Ya, hadzat tabibu. Nah, dokter ini dari India. Berarti pakai alif lam. Terjemahnya dibalik. Ya, tinggal dikerjakan sesuai dengan teks yang ada. Hanya menambahkan alif lam. Kalau ini terjemahnya ini dokter. Ya, kalau yang ini dibalik. Dokter ini titik-titik. Minal Hindi, dari India. Nah, sisanya tinggal dikerjakan. Walan, sekarang tamrin ar-rabi'. Latihan keempat. Latihan keempat masih sama, tapi perintahnya berbeda. Iqra'il misalal atiyah. Bacalah contoh berikut. Summa, kemudian kawin, buatlah. As'ilatan, pertanyaan-pertanyaan. Wa ajwibatan, dan jawaban-jawaban. Mislahu, semisalnya, semisal contoh. Jadi buat pertanyaan sendiri, buat contoh, buat jawaban sendiri. Misal, dengan pertanyaan kata liman, milik siapa? Nah, ini kan buku. Berarti milik siapa buku ini? Ya, menggunakan hadzal kitabun. Liman hadzal kitabun. Kemudian milik Muhammad. Berarti hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Nah, kemudian nomor 1. Kita lihat. Liman, ini kan pulpen kolam. Liman hadzal qalamu. Milik siapa pulpen ini? Hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini milik Abbas.
Kita lihat nomor 3, sayyarah. Sayyarah itu kan mobil. Berarti pakai hadhihi. Liman hadhihi sayyaratu. Milik siapa mobil ini? Berarti hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Ya, tinggal dikerjakan sendiri. Nanti sisanya tinggal tambahkan kata liman. Kemudian isim isyarahnya menggunakan alif. Setelahnya menggunakan alif lam. Satu lagi terakhir, nomor 10 kita contohkan. Ini kan sendok. Milaqatun. Milik siapa sendok ini? Liman. Hadhil mil'aqatu. Sendok ini milik siswa. Hadhil mil'aqatu lit talibi. Sendok ini milik siswa. Ya, semoga bisa dipahami untuk penggunaan isim isyarah. Jadi, jika setelahnya ada alif lam, cara terjemahnya dibalik. Cara terjemahnya dibalik. Sementara ini yang bisa kita pelajari. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.